Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran daring pada pertemuan kali ini. Baik, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi sistem persamaan linear dua variabel ya, atau kita singkat SPLDV. Jadi, Ibu harapkan pada pertemuan kita kali ini, kalian mampu untuk menentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ya, atau SPLDV ini. Sistem persamaan linear dua variabel, atau kita singkat SPLDV ini adalah kumpulan persamaan linear yang mempunyai solusi yang sama untuk di semua persamaan ya. Jadi, bentuk umumnya adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C1, kemudian A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Jadi yang namanya sistem berarti terdiri dari minimal dua persamaan linear ya. Bisa lebih tapi tidak boleh kurang ya. Nah, di sini keterangannya adalah untuk X dan Y di sini adalah variabelnya ya. Kemudian untuk A1, B1, A2, dan B2 itu merupakan koefisien ya. Jadi koefisien yang menempel pada masing-masing variabelnya. Contoh, untuk A1 ini adalah koefisien dari X. Kemudian A2 juga merupakan koefisien dari X. Kemudian B1 koefisien dari Y, B2 ini juga koefisien dari Y. Selanjutnya C1 dan C2 ini merupakan konstanta ya. Jadi konstanta itu adalah berupa angka atau bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi Bu tambahkan sedikit lagi untuk koefisien. Jadi koefisien dari masing-masing variabel atau koefisien yang menempel pada masing-masing variabel itu berupa angka ya atau bilangan. Jadi A1, B1, A2, dan B2 ini adalah angka atau bilangan yang menempel pada masing-masing variabel. Baik, sekarang kita masuk ke menentukan penyelesaian dari SPLDV. Jadi bagaimana sih caranya untuk menyelesaikan SPLDV ini? Jadi ada berbagai cara ya yang dapat kita tempuh. Yang pertama itu menggunakan metode grafik. Yang kedua bisa menggunakan metode eliminasi ya. Yang ketiga ada namanya metode substitusi. Yang keempat ada namanya metode gabungan. Itu biasanya campuran antara eliminasi dan substitusi. Jadi pada video kali ini yang kita bahas yaitu mengenai metode eliminasi, metode substitusi, dan metode gabungan. Jadi gabungan antara eliminasi dan substitusi ya untuk menyelesaikan SPLDV ini. Baik, sekarang kita masuk yang pertama di metode eliminasi ya. Jadi Ibu akan berikan contoh soal. Yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut, yaitu 2x min 3y sama dengan 14. Kemudian yang kedua 3x plus 2y sama dengan 8. Jadi kita akan mencoba mencari penyelesaian dari SPLDV yang nomor 1 ini menggunakan metode eliminasi ya. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kita tulis dulu soalnya. Kemudian kita misalkan dulu ya. Jadi 2x min 3y sama dengan 14. Kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 3x plus 2y sama dengan 8, kita misalkan dengan persamaan kedua. Setelah itu, langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu melakukan eliminasi variabel x dengan menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Kita tulis lagi ya untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Jadi kita ingin mengeliminasi x atau kita ingin menghilangkan x. Berarti untuk
variabel X-nya ini angkanya harus sama ya, supaya bisa kita eliminasi atau bisa kita hilangkan. Nah, di sini ada angka 2 dan angka 3. Kita cari kelipatan yang terkecil dari 2 dan 3 ini atau KPK-nya dari 2 dan 3 ini. Kita dapatkan 6 ya, KPK dari 2 dan 3 atau kelipatan yang terkecil dari 2 dan 3 ini. Jadi, untuk persamaan yang pertama, kita kalikan dengan 3 yang atasnya ya, supaya jadi 6 duanya. Kemudian, yang di bawahnya kita kalikan dengan 2, karena 3 dikali 2 jadinya 6. Kemudian, kita kalikan yang di atas semuanya dengan kali 3, sehingga dia akan menjadi 6x min 9y sama dengan 42. Kemudian yang di bawahnya kita kalikan dengan 2, sehingga dia akan menjadi 6x plus 4y sama dengan 16. Nah, di sini x-nya sudah sama ya, sama-sama punya angka 6. Jadi bisa kita eliminasi ya. Jadi kita eliminasi dengan cara mengurangi ya, supaya angka 6 ini jadinya habis atau hilang. 6x dikurangi 6x jadinya habis ya. Nah, kemudian sisanya min 9y dikurangi 4y dapat hasilnya min 13y. Kemudian sama dengan 42 dikurangi 16 dapat hasilnya 26. Kemudian bisa kita cari y-nya ya. Y sama dengan 26 dibagi min 13, sehingga kita dapatkan y-nya sama dengan min 2 ya. Baik, sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Karena tadi di langkah yang pertama kita sudah mengeliminasi variabel X, maka di langkah yang kedua kita melakukan eliminasi variabel Y ya. Jadi untuk eliminasi ini baik Y ataupun X itu yang mana aja boleh duluan ya. Jadi terserah kalian mau eliminasi X dulu ataupun eliminasi Y dulu yang duluan. Yang penting nanti pada akhirnya jawabannya akan tetap sama ya. Jadi ibu tetap menggunakan persamaan 1 dan 2 untuk mengeliminasi variabel Y ya. Ibu tulis ulang soalnya lagi. Kemudian di sini kita ingin mengeliminasi variabel Y ya. Berarti kita pastikan dulu variabel Y di sini angkanya harus sama ya. Kalau belum sama, berarti harus kita cari KPK-nya atau kelipatan yang terkecil dari angka 3 dan 2. Nah, ternyata di sini juga kelipatannya sama ya, yaitu 6. Berarti yang bagian atas, persamaan atas, kita kali semuanya dengan 2 ya, karena 3 kali 2 hasilnya 6. Sehingga dapat hasilnya 4x min 6y sama dengan 28. Kemudian yang bagian bawah kita kalikan 3 ya, karena 2 ini kalikan 3 hasilnya 6. Berarti semuanya kita kalikan 3, sehingga dia akan menjadi 9x ditambah 6y sama dengan 24. Nah, di sini kita lihat variabel y-nya angkanya sudah sama ya. Berarti bisa kita eliminasi ya. Karena di sini tandanya berbeda, di sini ada min dan di sini ada positif. Berarti caranya menghilangkan, caranya membuat y ini jadi 0, kita gunakan tanda tambah ya, karena min 6y ditambah 6y itu hasilnya 0 atau habis. Sehingga sisanya 4x ditambah 9x hasilnya 13x. Kemudian 28 ditambah 24 hasilnya 52. Sehingga y-nya didapatkan 52 dibagi 13. X sama dengan hasilnya 4. Ya. Nah, setelah kita dapatkan nilai X dan Y-nya pada langkah 1 dan 2, bisa langsung kita buat kesimpulannya ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya untuk SPLDV pada contoh soal yang ini, kita tulis dari variabel X-nya dulu ya, yaitu 4, min 2. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang pertama ini ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode eliminasi substitusi ya, atau bisa kita bilang metode gabungan atau juga metode campuran ya. Jadi di sini Ibu menggunakan contoh yang sama,
di soal nomor 1 untuk mencari penyelesaian dari SPLDV-nya. Jadi nanti kita cek ya apakah jawabannya sama atau berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda pula ya. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Di sini Ibu tulis ulang lagi soalnya ya. Kemudian kita misalkan dulu yang persamaan bagian atas itu persamaan 1, kemudian persamaan bagian bawah itu persamaan yang kedua. Jadi karena ini metode campuran, untuk langkah yang pertama Ibu melakukan eliminasi ya. Jadi untuk eliminasi ini variabelnya bebas. Kalian mau pakai eliminasi variabel X dulu atau variabel Y duluan. Tapi di sini Ibu ingin mengeliminasi variabel X-nya dulu ya, dengan menggunakan persamaan yang pertama dan yang kedua. Di sini Ibu tulis ulang. Nah, di sini karena kita ingin mengeliminasi variabel X-nya, nah di sini angkanya masih berbeda ya. Dari X ada angka 2 dan angka 3. Seperti biasa, kita cari KPK dari angka 2 dan 3. Dapat KPK-nya 6 ya. Berarti yang bagian atas kita kalikan dengan 3, yang bagian bawah kita kalikan dengan 2. Sehingga dapat diperoleh hasilnya yang bagian atas semuanya kita kalikan dengan 3 ya. Dapat hasilnya 6X min 9Y sama dengan 42. Kemudian yang bagian bawah kita kalikan 2, dapat hasilnya 6X plus 4Y sama dengan 16 ya. Kemudian di sini variabel X-nya sudah sama angkanya ya, sama-sama angka 6 dan bernilai positif. Kalau dia tandanya sama positif, berarti eliminasinya kita menggunakan tanda kurang supaya 6X dan 6X ini kalau dikurangi kan jadinya habis ya. Boleh tidak ditulis. Sehingga sisanya min 9Y dikurangi 4Y. Dapatlah hasilnya min 13. Sama dengan 42 kita kurangi dengan 16. Dapat hasilnya 26. Kemudian kita cari nilai Y-nya sama dengan 26 dibagi min 13. Sehingga hasil Y-nya sama dengan min 2 ya. Karena 26 dibagi min 13 jawabannya min 2 ya. Setelah kita dapatkan Y-nya sama dengan min 2, langkah yang kedua, karena di langkah pertama sudah kita melakukan eliminasi, langkah yang kedua kita melakukan substitusi ya. Jadi kita substitusi Y sama dengan min 2 ini ke persamaan 2. Jadi ke persamaan mana aja boleh, yang mana menurut kalian paling gampang ya. Boleh ke persamaan 1, boleh juga ke persamaan 2. Jadi Ibu pakai ke persamaan 2 ya, karena menurut Ibu di persamaan 2 angkanya lebih kecil ya. Jadi kita ganti Y pada persamaan 2 dengan menggunakan min 2 ya. Sehingga dia akan menjadi 3X ditambah 2 dikali dengan min 2 sama dengan 8. Kemudian kita kali ya, 2 kali min 2 ini dapat hasilnya dia min 4. Sehingga 3X min 4 sama dengan 8. Kemudian min 4-nya ini kita pindahin bawa ke sebelah kanan. Sehingga akan menjadi 3X sama dengan 8 ditambah 4 ya. Karena di sini min nyebrang sama dengan jadinya plus ya. Setelah itu kita sederhanakan ya. 3X sama dengan 12. Sehingga dapat hasilnya X sama dengan 12 dibagi 3. X-nya sama dengan 4. Jadi sama ya untuk nilai X dan Y apabila dia menggunakan metode campuran atau metode eliminasi substitusi. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya 4, Y-nya min 2 ya. Jadi kesimpulannya, apapun metode yang kalian gunakan pasti akan menghasilkan jawaban yang sama ya.
baik menggunakan metode eliminasi, substitusi, maupun metode campuran, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Bisa kalian pilih ya, dan bandingkan metode mana yang paling gampang dan paling mudah kalian pahami untuk menyelesaikan SPLDV ini. Baik, masih di metode eliminasi dan substitusi ya, atau metode campuran. Ibu akan berikan contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut ini. Yang pertama, 3x plus 3y sama dengan 7. Yang kedua, 4x min 6y sama dengan 16. Jadi kita selesaikan contoh soal nomor 2 ini menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode campuran ya. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jadi ibu tulis ulang lagi soalnya, kemudian ibu misalkan dulu ya. Untuk 3x plus 3y sama dengan 7, misalkan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian 4x min 6y sama dengan 16, ibu misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, di langkah yang pertama ini, seperti yang sudah ibu bilang pada contoh soal sebelumnya, jadi untuk mengeliminasi, kalian bebas mau eliminasi yang X dulu atau yang Y dulu ya. Nah, di sini ibu memilih untuk mengeliminasi Y dulu ya. Kenapa Y? Karena di sini angka Y-nya ada angka 3 dan angka 6. Jadi salah satunya bisa dirubah menjadi lebih gampang ya. Jadi KPK-nya di sini untuk 3 dan min 6 ini KPK-nya 6. Jadi hanya salah satunya saja yang bisa kita ubah, yang sisanya tidak usah diubah lagi ya. Kemudian ibu tulis ulang lagi ya soalnya. Kemudian karena tadi kita sudah temukan KPK dari 3 dan 6 ini untuk variabel Y, karena kita ingin menghilangkan Y berarti kita harus membuat Y ini menjadi angka yang sama ya. Jadi KPK dari 3 dan 6 ini adalah 6. Berarti yang kita ubah adalah persamaan yang di atasnya saja, yang di bawahnya tidak usah dirubah lagi. Sehingga yang di atas untuk 3x plus 3y sama dengan 7 kita kalikan dengan 2 semuanya. Sehingga dia akan menjadi 6x plus 6y sama dengan 14. Terus yang di bawah ini, karena y-nya sudah 6, berarti kita hanya kalikan 1 aja ya. Berarti kalau semuanya kita kalikan 1, itu hasilnya tetap ya, yaitu 4x min 6y sama dengan 16 ya. Kemudian karena di sini variabel y-nya sudah sama angkanya, tetapi di sini tandanya beda ya, ada plus, ada min. Berarti untuk menghilangkan y-nya ini, untuk mengeliminasi y-nya ini, kita gunakan tanda tambah ya, karena plus 6 ditambah min 6 itu hasilnya habis atau 0 ya. Kemudian 6x ditambah 4x dapat hasilnya 10x sama dengan 14 ditambah 16 dapat hasilnya 30. Kemudian kita cari ya, nilai x-nya sama dengan 30 dibagi 10. Dapatlah x-nya sama dengan 3 ya. Setelah kita dapatkan x-nya sama dengan 3, kita masuk ke langkah yang kedua. Karena di sini kita menggunakan metode campuran ya, berarti kita lakukan substitusi ya. Untuk x sama dengan 3 yang sudah kita dapatkan ini, kita masukkan ke persamaan 1 atau persamaan 2. Di sini ibu memakai persamaan 1 ya. Kenapa persamaan 1? Karena menurut ibu di persamaan 1 ini angkanya kecil-kecil ya, jadi lebih gampang kita melakukan operasi hitung bilangan ya. Sehingga kita gantilah x pada persamaan 1 dengan menggunakan angka 3 ya. Sehingga akan menjadi 3 dikali 3 ditambah 3y sama dengan 7. 3 kali 3 dapat hasilnya 9 ya. Ditambah 3y sama dengan 7. 3y sama dengan 7. Nah, di sini 9-nya nilainya positif ya. Kita pindahkan ke kanan, jadinya dia negatif. Kemudian kita sederhanakan ya.
3Y sama dengan 7 dikurangi 9, dapat hasilnya min 2 ya. Sehingga Y-nya sama dengan min 2 per 3. Ini sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi ya, karena ini sudah bentuk yang paling sederhana ya. Jadi bisa kita tulis ya kesimpulannya. Himpunan penyelesaiannya untuk contoh soal yang nomor 2 ini adalah, ingat kita tulis dari variabel X-nya dulu ya, yaitu 3, min 2 per 3. Jadi ini sudah selesai ya untuk contoh soal yang nomor 2 dengan menggunakan metode eliminasi substitusi. Kalau kalian mau menggunakan metode eliminasi pun juga boleh, itu pasti akan menemukan jawaban yang sama ya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang ketiga ya. Jadi kita masuk ke penerapan pertidaksamaan linear dua variabel atau PLDV. Jadi untuk penerapan PLDV ini dalam kehidupan kita sehari-hari itu dalam bentuk soal cerita ya. Sebagai contoh berikut ini, Putu membeli 3 buku tulis dan 4 pulpen dengan harga Rp19.500. Kemudian Made membeli 6 buku tulis dan 2 pulpen dengan harga Rp21.000. Tentukan yang pertama harga masing-masing 1 buku dan 1 pulpen. Yang kedua, jika Ketut membeli 5 buku tulis dan 3 pulpen, berapa Ketut harus membayar? Nah, ini contoh penerapan PLDV ya. Bisa kalian temui dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti misalnya ketika kalian ingin membeli sesuatu, entah itu membeli buku tulis, membeli pulpen, membeli pensil, bahkan membeli makanan sekalipun, itu bisa kita selesaikan dengan PLDV apabila dia jenis barangnya ada 2 ya, karena di sini PLDV itu variabelnya itu ada 2, jadi variabelnya itu diilustrasikan sebagai barang yang akan dibeli. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kalau ada contoh soal cerita seperti itu, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan model matematikanya ya. Jadi kita ubah soal cerita tersebut ke dalam kalimat matematika atau model matematika. Jadi kita misalkan terlebih dahulu ya. Untuk buku tulis kita misalkan dengan huruf X, kemudian untuk pulpen kita misalkan dengan huruf Y. Jadi pemisalannya di sini tidak harus X dan Y, bisa kalian menggunakan huruf-huruf yang lainnya ya. Boleh A, B, C, D sampai Z. Terserah, yang penting usahakan hurufnya tidak sama ya. Sehingga bisa kita dapatkan model matematikanya. Untuk yang pertama, 3X plus 4Y sama dengan 19.500. Kemudian yang kedua yaitu 6X plus 2Y sama dengan 21.000 ya. Jadi kita misalkan dulu ya. Yang pertama 3X plus 4Y sama dengan 19.500. Itu dengan persamaan yang pertama. Terus untuk 6X plus 2Y sama dengan 21.000 itu kita misalkan sebagai persamaan yang kedua ya. Baik, langkah selanjutnya di langkah yang kedua kita melakukan eliminasi ya. Jadi untuk soal cerita ini Ibu menggunakan metode campuran ya, karena menurut Ibu metode campuran itu yang paling gampang dan yang paling cepat kita gunakan untuk menyelesaikan PLDV ya. Jadi terserah kalian ya, boleh menggunakan campuran, eliminasi ataupun substitusi ya. Jadi untuk eliminasi ini di langkah yang kedua kalian bebas ya, mau eliminasi X atau eliminasi Y. Nah, di sini Ibu ingin mengeliminasi X-nya ya, dengan menggunakan persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ya. Ibu tulis ulang lagi persamaannya. Nah, di sini untuk ingin mengeliminasi X-nya karena angkanya masih berbeda. Nah, di sini ada angka 3 dan angka 6 ya. Jadi kita cari KPK 3 dan 6, yaitu 6 ya. Berarti 3 ini kita ubah biar jadi 6. Sehingga bagian atas persamaan ini kita kalikan dengan 2. Kemudian yang di bawah karena sudah 6 sudah sama, berarti tidak usah dikalikan lagi ya, atau kita kalikan 1 supaya tetap hasilnya. Sehingga dapat
Hasilnya yang bagian atas kita kalikan 2 semuanya, dapat 6X plus 8Y sama dengan 39.000. Kemudian yang bagian bawah karena dikalikan 1, dia tetap hasilnya ya, 6X plus 2Y sama dengan 21.000. Kemudian di sini kita lihat ya, X-nya sudah sama dan sama-sama bernilai positif ya. Kalau tidak ada tanda di sebelah kiri itu positif, berarti untuk menghilangkannya kita menggunakan tanda kurang ya. Jadi 6X dikurang 6X dapat hasilnya 0 atau habis. Sisanya 8Y dikurang 2Y dapat hasilnya 6Y. Kemudian 39.000 dikurangi 21.000 dapat hasilnya 18.000 ya. Kemudian kita cari ya, nilai Y-nya sama dengan 18.000 dibagi 6. Sehingga Y sama dengan hasilnya 3.000 ya. Lanjut di langkah yang ketiga, kita melakukan substitusi ya. Jadi kita substitusi nilai Y yang sudah kita dapatkan ini ke persamaan yang menurut kalian gampang atau lebih kecil angkanya, boleh. Nah, di sini Ibu menggunakan persamaan yang kedua ya. Kalau kalian pakai persamaan 1 juga boleh ya. Jadi Ibu ganti Y pada persamaan 2-nya dengan angka 3000 ya. Sehingga didapatkan 6X ditambah 2 dikali 3000 sama dengan 21.000. Kemudian kita sederhanakan, dapat hasilnya 6X ditambah 6.000 sama dengan 21.000. Nah, di sini 6.000-nya ini Ibu bawa, Ibu pindahkan ke sebelah kanan. Sehingga dia akan menjadi 6X sama dengan 21.000 dikurangi 6.000 ya. Jadi 6X sama dengan 15.000. Jadi X sama dengan 15.000 dibagi 6 ya, dapat X-nya sama dengan 2.500 ya. Sehingga bisa kita simpulkan ya, harga satu buku tulisnya adalah 2.500 ya, karena buku tulisnya itu X-nya. Kemudian harga satu pulpennya adalah 3.000 ya, karena pulpennya tadi kita misalkan dengan huruf Y. Jadi inilah ya jawaban untuk contoh soal yang ketiga di nomor A ya. Jadi buku tulisnya 2,5, pulpennya harganya 3.000. Baik, kita lanjut sekarang ke contoh soal yang B. Jika Ketut membeli 5 buku tulis dan 3 pulpen, berapa Ketut harus membayar? Nah, jadi di slide sebelumnya kita sudah dapatkan ya, harga satu buku tulisnya 2.500 dan harga satu pulpen itu 3.000 rupiah ya. Sehingga harga 5 buku tulis dan 3 pulpen yang dibeli Ketut adalah 5-nya kita kalikan dengan 2.500 ya, karena harga satu buku tulis itu 2.500 ya. Jadi 5 dikali 2.500 ditambah 3 pulpen berarti 3 dikali 3.000 rupiah ya. Sehingga dapat hasilnya 5 kali 2.500 hasilnya 12.500 ditambah 3 dikali 3.000 dapat hasilnya 9.000 ya. Kemudian kita jumlahkan sehingga jumlahnya adalah 21.500. Jadi Ketut itu harus membayar sebanyak 21.500 rupiah. Jadi inilah jawaban untuk contoh soal yang nomor 3 yang B ya. Baik, cukup sekian dulu ya penjelasan materi Ibu pada video kali ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat dan kalian pahami semuanya dengan baik ya. Jadi seperti biasa Ibu sudah bagikan latihan soal pada GC-nya masing-masing. Silakan dapat dikerjakan dengan baik ya. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dikonfirmasi melalui WA. Tetap semangat belajar anak-anak dan tetap selalu jaga kondisi agar dalam keadaan sehat walafiat. Baik, Ibu tutup video kali ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.